Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info tentang bagaimana cara membuat website untuk materi tertentu ya, dengan menggunakan Google Sheet. Nah, kenapa kita menggunakan Google Sheet? Bukan Blogger atau mungkin ya, Blogspot ya, atau mungkin Wix, WordPress dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita membuat website ya menggunakan Google Sheet, maka itu akan cepat terindeks oleh Google karena ini merupakan produk dari Google. Semuanya gratis dan file-file yang ada itu otomatis akan tersimpan pada Google Drive sehingga ketika kita saat ini membuat, maka tahun-tahun yang akan datang bisa kita buka. Selama Google Drive yang kita miliki tidak habis. Ya, karena apa? Batasan dari Google Drive yang kita miliki itu hanya 15. Sebenarnya bisa bertambah unlimited jika kita menggunakan Office 365 dari sekolah. Itu sebenarnya bisa dan itu gratis. Ini. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah sheet atau website ya yang berisi materi pelajaran, kemudian linknya kita bagikan ke siswa, maka siswa akan bisa melihat dari HP Android yang dimiliki kapanpun, dimanapun. Ya. Kemudian kita tinggal mempersiapkan rangkuman materi, kemudian soal-soal yang dibuat di Google Form, kemudian gambar-gambar atau video yang merupakan aset yang dibutuhkan dalam pembuatan website pelajaran ini. Oke, sahabat channel dimanapun berada, untuk lebih jelasnya kita ikuti cuplikan video berikut ini. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, jadi setelah siswa menerima WA ya yang berisi link dari gurunya, maka di sini bisa dilihat ya. Ini kita coba membuka link yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswi. Nah, link ini ketika kita buka ya di sini, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan link yang diberikan kepada siswa ya, berupa materi pelajaran yang dibuat oleh guru menggunakan Google Sheet. Nah, di sini anak bisa melihat kalau kita istilahnya buat landscape ya. Di sini berisi home, ini halaman tersendiri, kemudian materi juga halaman tersendiri. Materi terdiri atas beberapa halaman atau page. Ada misalnya karena di sini hubungannya dengan pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah misalnya. Ini yang nanti kita isi materi-materinya. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini kita siapkan, kita buat menggunakan Google Form. Kenapa? Karena Google Sheet itu bisa berkolaborasi dengan Google Form. Nah, kita menggunakan alat evaluasi yang kita buat menggunakan Google Form karena kita bisa secara otomatis akan melihat skor yang didapat oleh siswa yang mengerjakan. Kita juga bisa tahu mana siswa yang belum mengerjakan, kemudian mengerjakan berapa kali, ini akan tercover di sini sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan nilai dari hasil latihan yang ada pada evaluasi ini. Kemudian ini page tersendiri, profil blogger, jadi atau profil bapak dan ibu, ini juga bisa kita buat atau mungkin kita hilangkan. Nah, tentunya untuk membuat yang seperti ini yang harus dipersiapkan adalah misalnya ada gambar-gambar yang akan kita upload di sini ya, kemudian link video dari YouTube yang akan kita jadikan atau kita tempelkan di sini sehingga anak bisa istilahnya melakukan pengembangan dengan melihat video dari materi yang kita berikan. Jadi anak bisa melihat gambar, melihat video, nah semuanya bisa kita peroleh dari YouTube. Makanya yang harus kita persiapkan yang pertama adalah materi, rangkuman materi ya, misalnya
pencemaran lingkungan, kemudian dan lain sebagainya. Itu kita siapkan. Kemudian gambar-gambar yang berhubungannya dengan itu pencemaran. Kemudian video, sehingga nanti akan cepat dalam pembuatan sheet untuk mata pelajaran. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, yang harus kita lakukan untuk membuat sheet ini, pertama kita masuk ke Google, kemudian kita masuk ke account kita. Pastikan ini kita sudah masuk ke account, ya. Kemudian dengan cara ya itu sign in ya. Nah, kemudian kita klik di sini titik 9, kita masuk ke Google Drive yang kita miliki. Klik Google Drive. Oke, setelah kita masuk ke Google Drive yang kita miliki, kita klik di sini pada new ya, klik new. Nanti di sini akan ada pilihan, kita masih ke lainnya. Di sini klik untuk menemukan Google Site. Nah, ini di sini ada pilihan Google Gambar, Google Map ya. Kemudian ini di sini nih. Ini yang namanya Google Site, ini warna biru ini ya. Kita klik di sini. Oke, ini tampilan awal dari Google Site yang kita coba buka tadi ya. Nah, di sini kita akan memberikan judul ya, misalnya materi yang akan kita ajarkan tadi kan pencemaran ya. Kita klik, tetap kita tuliskan di sini pencemaran lingkungan. Nah, ini hurufnya bisa diperkecil, misalnya ini jadi 48 ya. Ini kita blok, kemudian kita ganti ke 48 misalnya. Nah, jadi bisa. Kemudian ini ada bulat apa bold ya. Nah, ini jadi yang pertama. Kemudian nanti ini kan secara otomatis akan menyimpan. Nah, maka di sini kita bisa juga menambahkan logo, misalnya IPA kelas 7 ya, strip semester 2, judulnya pencemaran lingkungan bab 3 misalnya. Nah, ini. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, untuk menyingkat waktu saya akan menerangkan tentang apa istilahnya menu-menu yang ada pada Google Site ini. Pertama, nah ini kita lihat di sini. Ini ada Ando Rendo, kemudian ini ada untuk apa istilahnya kita melihatnya di laptop ya atau di Android. Ini nanti kita setting di sini. Kemudian ini link yang bisa kita bagikan, kemudian kita langsung bagikan ke email siswa kita. Kemudian di sini adalah setelan. Nah, kemudian setelah itu aplikasi ini kalau sudah jadi semua. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan di sini. Ini ada sisipkan, nah, halaman, tema. Kita lihat untuk tema. Oke, kita langsung aja di sini aja. Ini ketika kita akan memasukkan teks. Nah, ini tema yang kita warnanya akan berubah-ubah ya. Silahkan nanti dikembangkan. Kita lihat ke sini ke sisipkan. Nah, ini ada kotak teks, jadi kita bisa menambah teks. Ini kan ada kotaknya. Ketika kita pertama kali membuka set, ada kotak-kotak warna garis ini. Ini yang bisa kita tulis sih. Kemudian kalau kita mau menambah di sini ya, ini juga bisa kita tulis sih. Jadi masukkan kotak teks. Nah, di akhir misalnya kita akan menambah di sini ya, di bawah ini kita klik ini. Kemudian berikutnya adalah yang ini, insert gambar. Jadi misalnya ini gambar yang kita masukkan, kita klik pada kotak, kemudian klik di sini, insert, nanti akan diminta untuk memasukkan gambar. Gambar itu bisa dari laptop kita ya, dengan cara upload, atau kita pilih gambar dari internet. Kemudian sematkan, yang ini kedua. Sematkan ini jika kita akan menyematkan HTML atau link. Nah, kemudian ini drive. Drive ini kita klik akan membuka ke drive kita. Misalnya kita akan memasukkan nanti soal ya, soal yang telah kita buat pada Google Form. Nah, ini dari sini. Berikutnya tata letak. Nah, tata letak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, ini kalau saya menggunakan
tata letak seperti ini 1, ini 2, berarti yang saya ambil ini ya. Sahabat boleh pilih yang ini. Jadi kalau nanti bentuknya gambar ya, misalnya ini seperti ini. Nah ini yang saya pilih kebetulan yang ini dengan ini. Nah, kemudian ketika klik ya, ini juga di sini bisa ya. Ada pengantar, kemudian ini apa istilahnya, materinya secara ringkas, kemudian ini tambah. Nah ini ketika kita akan menambah kotak ini ya dari sini kotak stack. Jadi insert di sini nanti akan otomatis di bawahnya. Termasuk ini ada 3 ya gambar. Ini berarti saya menggunakan yang 3 ini. Nah, jadi kita bisa klik dulu di sini atau langsung kita pilih di sini. Ini untuk yang halaman page halaman pertama ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan menambah halaman, misalnya klik di sini. Nah, di sini ini yang harus kita lakukan. Awal ini home, ini pasti ada. Nah, home. Jadi kalau kita akan menambahkan materi, maka dari sini itu kan ada materi ya. Kita klik di sini, klik, nanti akan keluar duplikasi halaman. Berarti sama seperti home atau properti atau tambahkan sub halaman. Nah, yang namanya sub halaman itu seperti ini. Ketika saya sudah menambahkan halaman ya, duplikasi dulu, kemudian namanya diganti materi, kemudian ini namanya sub halaman. Jadi kita kalau mau menambah sub halaman dari sini. Oke, ini halaman. Jadi pertama kita home sudah ada, kemudian klik duplikasi untuk menambah ini ya. Duplikasi misalnya ada 3 ya, kita duplikasikan 3. Kemudian di sini baru, nah ini bisa kita rubah namanya. Tadinya kan karena duplikasi namanya home semua, maka di sini kita klik pada properti, kemudian kita rubah nama yang tadi home jadi materi. Nah, kemudian setelah terbentuk materi ya, ini di materi juga kita bisa tambahkan sub. Nah, ini sub halaman untuk membuat ini. Jadi ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ini namanya sub. Jadi klik pada halaman materi, kemudian tambahkan sub halaman. Makanya kita rencanakan dulu ya, seperti ini gampang ya, pencemaran lingkungan, tapi di dalamnya ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, itu sub-subnya. Jadi halaman pokoknya ini materi, kita masukkan sub halaman, kemudian nah ini sub halaman. Jadi buat halamannya halaman pokok ya. Kemudian kalau seperti ini pada evaluasi kita tidak perlu apa istilahnya memasukkan sub halaman, tinggal 1 aja di sini, klik. Nah, jadi ini untuk yang halaman. Kembali lagi kita ke evaluasi. Nah, evaluasi ini kan berarti di sini. Ketika kita klik evaluasi ya, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di bawahnya kita tinggal memasukkan ya, klik ya, memasukkan apa istilahnya tadi, menyisipkannya dari sini. Menyisipkan ya, nah ini juga bisa diubah gambarnya, memasukkan dari sisipkan dari Google Form ya, yaitu soal-soal yang kita buat dari. Jadi di sini klik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini bisa ditarik, diperbesar 1 halaman supaya bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini pembuatannya seperti ini. Nah, kemudian di sini perintah pada siswa tadi baru sampai di sini ya. Ada teks diciutkan ya. Maksudnya supaya tidak begitu lebar. Kemudian kita bisa buat daftar isi, tombol ya, tombol misalnya evaluasi, klik tombol evaluasi, nanti akan keluar evaluasinya. Pemisah, kemudian flash folder dan lain sebagainya. Ini banyak yang kita apa istilahnya harus kita kembangkan di sini. Nah, ini. Jadi kita utamanya adalah buat page pokok dulu, misalnya ada 4, misalnya home, materi, evaluasi, profil. Evaluasi berarti kita buat dulu di Google Form, nanti tinggal kita merge. Kemudian kalau materinya apa saja? Pencemaran lingkungan, saya buatkan 3 ini. Nah, ketika kita klik di sini, nanti otomatis akan ke pencemaran lingkungan. Jadi ini hanya ini 2, sehingga ketika kita lihat ya, satunya keterangan, satunya di sini berupa misalnya video dan lain sebagainya.
Nah, ini. Nah, ini kemudian kita lihat di sini. Nah, kita bisa memasukkan gambar ya. Gambar-gambar misalnya hujan asam itu bagaimana? Ini dari sini. Ini gambar-gambarnya kita klik kanan ya. Atau langsung saja insert. Nah, dari sini. Insert. Nah, nanti kita akan memasukkan, nah ini ada ini. Ketika kita akan menghapus, tinggal delete ya. Ini. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, tadi sudah sisipkan ya, sudah halaman, kemudian tema, tadi tema yang awal ini sebenarnya tema itu untuk melihat tema dari sampul halaman pertama pada home ya. Nah ini temanya, kemudian ada yang bentuknya tulisannya seperti ini, kemudian diplomat seperti ini dan lain sebagainya. Banyak tema-tema yang bisa kita gunakan, tetapi kita nggak usah kesini pun nggak apa-apa, karena kita nanti pada apa istilahnya ingin memasukkan gambar, misalnya gambar sampulnya dari gambar kita ya. Ini seperti ini. Nah ini video, jadi makanya saya ambil tadi pada sisipkan pada ini, bentuknya itu ada dua, satunya untuk keterangan, satunya untuk video. Jadi ketika anak mengklik ini, maka video ini akan bisa dibuka, karena ini apa, ini diambil dari YouTube ya. Tinggal kita pasangkan linknya. Makanya kita siapkan video, misalnya kita buka YouTube, ada video bagus, ini bagus untuk pembelajaran pencemaran udara misalnya. Nah kita copy linknya, kemudian nanti akan kita tempel di sini, sehingga otomatis akan seperti ini. Anak tinggal klik. Nah, ini. Kemudian di sini rangkuman yang kita buat, masukkan. Jadi ini untuk mengembangkan. Nah, oke sahabat, setelah kita membuat semuanya sudah sesuai dengan harapan kita ya. Nah, maka yang dilakukan adalah mempublikasikan. Nah, mempublikasikan, atau kita mau pengen bisa dibuka menggunakan Android anak misalnya. Nah, kita lihat sini. Kita cek jika dilihat di laptop seperti ini, tapi jika dilihat menggunakan Android, gimana? Kita lihat dari sini. Nah ini pilihannya, satu ini untuk apa istilahnya notepad ya, kemudian ini laptop. Nah ini ketika kita lihat menggunakan Android, nah siswa kan biasanya pakai HP Android, kita klik di sini ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di HP itu akan anak seperti ini, tampilkan ketika ini ada garis 3 ini, kita klik nanti akan keluar menu-menunya. Nah ini menunya yang keluar tadinya hanya ada 4 ya. Kemudian ini ada panah, ketika kita klik akan keluar ini pencemaran udara, air, tanah, kemudian evaluasi. Ketika pencemaran udara nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, yang ditampilkan video dulu, baru di sini keterangan yaitu apa istilahnya lah, rangkuman yang kita masukkan. Oke, nah setelah itu ini yang dilihat di Android siswa. Kalau kita lihat di laptop ya seperti ini, bentuknya ini, bukan ke sini, tapi ini materi, evaluasi, dan profil. Nah ini oke, kalau sudah kita mempublikasikan, jadi klik pada publikasi. Nah ini klik publikasi, kemudian kita lihat linknya di sini, link yang bisa kita bagi ke siswa. Klik linknya, nanti di sini akan membentuk link, link situs yang dipublikasikan. Jadi pertama dipublikasikan dulu, kemudian kita lihat linknya. Nah ini linknya, kita klik salin link ya. Tinggal kita perpendek, misalnya menggunakan gg.gg ya, atau s.id, sehingga seperti yang pada contoh itu link yang dibagikan ke siswa itu hanya 1 baris. Tapi kalau kita ngambil dari sini itu panjang, susah untuk diingat. Nah ini membuat video pembelajaran atau membuat set pembelajaran ya, yang bisa diakses di HP siswa. Jadi tidak apa istilahnya, kalau kita ngirim video kan anak alasannya, Pak
kuotanya nggak ada dan lain sebagainya. Tapi yang dikirim link, tetapi di dalamnya kita bisa memasukkan gambar dan video. Nah, anak tinggal membaca, kemudian klik videonya dan lain sebagainya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba untuk dipraktekkan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.